يا زين العابدين مدد يا مولانا يا حسين مدد يا زين العابدين. Ini kan tidak boleh. Ngertos ibadah Allah. Aghithuna li ajlillah itu loh. Saya hormati orangnya, tapi ini redaksi buatan orang, bukan dari Nabi. Dan ini berbahaya untuk akidah. Dalam kitab Sahih Muslim, juz 1 halaman 353. Dikatakan dari sahabat namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau mengatakan, saya pernah menginap di rumah Nabi SAW. Ketika malam hari menjelang, saya tahu Nabi bakal kalau sekarang ya, bakal ke toilet, pasti beliau butuh air, pasti beliau bakal wudhu. Maka disiapkan sama beliau. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh Rabi'ah bin Ka'ab tadi, maka Nabi mengatakan, wahai sahabat, kamu minta apa kepadaku? Maka kata Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, ini poinnya, aku meminta kepadamu untuk bisa bersamamu di surga. Di dalam Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid di juz 10 halaman 93 diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, inna lillahi malaikatan. Allah itu punya malaikat fil ardi, di bumi, siwal hafadhati, mencatat setiap dedaunan yang jatuh dari pohon. Maka kalau kalian terkena masalah, terkena kesulitan di daerah yang di situ kosong, kata Nabi, fal yunadi, maka hendaknya berseru, a'inu ibadallah. Wahai hamba Allah, tolong. Lihat, Nabi tidak memerintahkan Allahumma, tapi ya ibadallah, wahai hamba Allah. Nah, maka tentu kita harus mengatakan ini adalah bahasa majas. Tetap hakikatnya kita meminta kepada Allah, tetapi Nabi mencontohkan tetap secara majas kita meminta kepada hamba Allah tadi. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bazzar dan perawinya adalah orang-orang yang terpercaya. Baik, kita pindah ke bab yang berikutnya. Pada bab yang ke-13 berkata penulis rahimahullahu ta'ala, babun minasyirki ayyashtagitha bi ghairillahi aw yad'u ghairahu. Ya. Kata beliau, bab termasuk kesyirikan istighatsah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam bab ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan dari bentuk kesyirikan yang lainnya. Bentuk kesyirikan yang lainnya, syirik yang bertentangan dengan tauhid. Iya. Bagaimana itu bentuknya? Dia beristighatsah kepada selain Allah atau dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa itu istighatsah? Istighatsah itu artinya talabul ghauts. Talab al-ghauts. Iya. Artinya izalatus syiddah. Dia minta supaya dihilangkan kesusahan. Minta supaya dihilangkan kesusahannya. Yad'u dari kata doa. Iya. Doa itu memohon kepada Allah. Perbedaan istighatsah dan doa, kalau istighatsah itu mohon perlindungan dari bahaya yang menimpa, dari kesusahan. Adapun doa itu umum, pada bahaya maupun selain bahaya. Kadang ada orang di masa tenang dia berdoa, memohon kepada Allah anugerah tambahan dan seterusnya. Tapi kalau istighatsah, ini khusus terkait dengan dia ingin dihilangkan kesusahan darinya, dihilangkan dari bahaya-bahaya yang menimpanya. Itu istighatsah namanya. Tapi kalau doa itu lebih umum. Doa itu lebih umum. Baik. Jadi di sini beliau akan menerangkan tentang bentuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seorang itu meminta pertolongan atau berdoa kepada orang-orang mati, orang-orang yang gaib, orang-orang yang tidak ada. Iya. Dia meminta perlindungan dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu masuk di dalam pembahasan syirik akbar. Masuk di dalam pembahasan syirik akbar. Baik. Tapi kalau istighatsah misalnya, istighatsah dia minta perlindungan, minta pertolongan kepada orang pada hal yang dia mampu. Orang ini hadir, hidup, dia mampu, maka ini juga tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Dia hampir tenggelam.
Ada orang yang lewat, terus dia minta tolong supaya dia apa? Diselamatkan. Nah, ini boleh atau tidak? Boleh, sepanjang dia mampu, dia hadir di situ, nah, dia lakukan itu nggak ada masalah. Jelas ya? Nah, itu disebut dalam Al-Quran ketika ada dua orang yang berkelahi, ternyata satunya dari Bani Israel, satunya lagi dari pengikut Fir'aun. Maka yang dari Bani Israel ini dikatakan dia beristighatsah kepada Nabi Musa. Fastaghathahu alladhi huwa min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Maka orang yang dia ini dari kelompok Bani Israel itu meminta tolong kepada, beristighatsah kepada Nabi Musa terhadap musuh mereka, itu dari pengikut Firaun. Nah, ini disebut istighatsah, menunjukkan bolehnya istighatsah dengan makhluk dengan ketentuan dia hidup, hadir, dan pada hal yang dia apa? Dia mampu. Padahal dia mampu. Baik. Di sini penulis rahimahullahu taala membawakan 4 ayat dan 1 hadis terkait dengan bab ini. Ayat yang pertama atau membawakan 4 dalil ya, 4 dalil, membawakan 5 dalil, 4 dalil dari Al-Quran dan 1 dalil dari hadis. Dalil yang pertama, wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Dan janganlah engkau memohon kepada selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat, tidak pula mendatangkan bahaya kepadamu. Iya. Jika engkau mengerjakan hal itu, sesungguhnya dengan demikian engkau termasuk sebagai orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan suatu bahaya kepadamu, tiada yang dapat menghilangkan bahaya itu kecuali Dia. Baik. Nah, ini ayat terdapat larangan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Larangan Allah kepada nabinya berdoa kepada siapapun dari makhluk. Karena makhluk ini sifat mereka itu tidak bisa memberi manfaat kepada engkau dan tidak pula bisa menghilangkan apa? Madarat, menghilangkan bahaya. Jadi tidak dapat memberi manfaat, tidak pula dapat memberi bahaya. Jadi menjatuhkan bahaya juga dia tidak mampu. Ya, memberi manfaat juga dia tidak mampu. Nah, baik. Jadi maksudnya kamu berdoa kepada Allah saja yang di tangannya lah manfaat dan bahaya itu. Iya. Jadi ini perintah atau ini larangan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku umum untuk semua umatnya. Berlaku umum untuk semua umatnya. Kemudian dikatakan, fa in fa'alta, kalau engkau melakukan hal itu Nabi Muhammad, fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau engkau melakukannya, wahai Nabi Muhammad, sungguhnya engkau. Jadi kalau engkau berdoa kepada selain Allah, maka sungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Orang yang zalim maksudnya apa? Dari kaum musyrikin. Sebab syirik adalah kezaliman yang paling besar. Sebagaimana firman Allah tentang Luqman, tentang ucapan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Baik. Iya. Jadi ayat ini maknanya jelas ya bahwa Allah melarang nabinya berdoa kepada makhluk yang tidak mampu memberi manfaat atau menolak bahaya. Dan diterangkan kepada nabinya, kalau itu engkau lakukan, maka engkau tergolong dari kaum musyrikin. Dan larangan berlaku untuk semua umat. Larangan berlaku untuk semua umat. Maka sisi pendalilan di sini terdapat larangan berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah itu terhitung dari apa? Dari kesyirikan.